Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab 16 tentang kepemimpinan dengan dosen pengampu Budia Ratnawati, Lingkungan Bisnis Manajemen C13. Anggota kelompok 1 terdiri dari saya, Raihan Rafif Ramadan, MM terakhir 274, Della Dwi Gita Pratama 305, Mayada Hersya Putri 309, Zahra Tasya Namira 322, Zulfa Alila Putri Selendra 343, Sabrina Amelia Izul Hijah 344, dan yang terakhir Aldi Daratul Rahman dengan MM terakhir 415. Sifat kepemimpinan melibatkan orang, pengaruh, dan tujuan. Untuk kasusnya, di bawah kepemimpinan CEO Mark Rubel, pendapatan Payles hampir berlipat ganda. Berkat perubahan yang dilakukan Rubel, Payles berhasil menarik konsumen yang sebelumnya tidak akan mempertimbangkan untuk berbelanja di sana. Pada tahun 2007, Foodwire News menobatkan Rubel sebagai toko tahun ini. Kepemimpinan kontemporer merupakan kepemimpinan yang menghadapi pemahaman orang di zaman sekarang tentang kepemimpinan. Kepemimpinan kontemporer terbagi menjadi dua. Yang pertama, 5 level. Maksud dari 5 level, level 1, highly capable individual, level 2, contribution team member, level 3, competence manager, level 4, effective leader, level 5, eksekutif, seperti tangga hierarki. Untuk nomor 2, kepemimpinan interaktif. Gaya kepemimpinan yang ditandai dengan nilai-nilai seperti inklusi, kolaborasi, membangun hubungan, dan kepedulian. Pada slide ini kita melihat perbedaan antara manajer dan pemimpin. Manajer biasanya fokus pada sistem, aturan, dan memastikan pekerjaannya berjalan sesuai rencana. Sedangkan pemimpin lebih fokus pada visi, inspirasi, dan bagaimana menggerakkan orang. Contohnya sederhana yaitu saat tim dikejar deadline nih. Manajer akan mengatakan, pastikan semua tugas selesai tepat waktu. Sementara pemimpin akan mengatakan, kita kejar target ini bersama. Kalau ada kendala, kita selesaikan bareng. Jadi, manajer itu memastikan pekerjaan selesai, sedangkan pemimpin membangun semangat agar tim mau berjuang bersama dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya, slide ini menunjukkan bahwa kepemimpinan terdiri dari banyak aspek seperti energi, kecerdasan, kepribadian, dan kemampuan sosial. Contohnya ada dua ketua tim, yang satu sangat pintar tapi sulit diajak komunikasi, yang satu lagi biasa saja tapi mau mendengar dan mendukung tim. Biasanya tim akan lebih nyaman dengan pemimpin yang kedua karena kepemimpinannya bukan hanya soal pintar, tapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu menyeimbangkan kemampuan dan sikap. Pendekatan perilaku melihat kepemimpinan dari apa yang dilakukan pemimpin. Ada dua fokus utama, yaitu tugas dan orang. Contohnya, ada atasan yang hanya fokus pada target saja. Yang penting pekerjaannya selesai. Ada juga atasan yang hanya fokus pada kenyamanan tim. Yang penting kalian nyaman dulu lah. Pemimpin yang efektif adalah yang bisa menyeimbangkan keduanya. Misalnya, target tetap harus tercapai, tapi saya akan bantu kalian supaya tidak kewalahan. Jadi, kunci kepemimpinan ada pada keseimbangan antara hasil kerja dan hubungan dengan tim. Ini pada slide pendekatan kontingensi, yaitu menjelaskan bahwa di sini itu tidak ada satu gaya kepimpinan yang paling benar, karena untuk efektivitas kepimpinan itu tergantung pada situasi yang dihadapi pada organisasi. Nah, di sini juga ada beberapa teori dalam pendekatan. Yang pertama itu ada teori situasional Hersey dan Blanchard.
yang dimana dia tuh menekankan bahwa pemimpin harus menyelesaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan atau kemampuan bawahan. Yang kedua, ada model kepemimpinan yang dikembangkan oleh Fiedler dan rekan-rekannya. Di sini itu menyatakan bahwa efektivitas pemimpin itu ditentukan oleh kecocokan antara gaya kepemimpinan dan situasi kerja. Yang ketiga yaitu konsep pengganti kepemimpinan. Nah, di sini itu kondisi di mana faktor tertentu seperti sistem kerja atau tim yang solid bisa menggantikan peran pemimpin. Pada slide selanjutnya yaitu ada kepemimpinan karismatik dan transformasional. Yang pertama itu ada kepemimpinan karismatik dan visioner. Nah, yaitu pemimpin dan memiliki daya tarik yang sangat kuat untuk mampu menginspirasi dan memiliki visi yang jelas sehingga diikuti oleh bawahannya. Untuk yang kedua, perbedaan antara transformasional dan kepemimpinan transaksional itu pada kepemimpinan transformasional yaitu berfokus pada perubahan, motivasi, dan pengembangan bawahan agar terciptanya mencapai potensi yang baik. Yang kedua, untuk kepemimpinan transaksional yaitu lebih fokus pada hubungan kerja berdasarkan imbalan ataupun hukuman. Di sini ada slide pengikut atau followers yang membahas tentang peran pengikut dan kepimpinan. Nah, di sini itu menurut konsep dari the power of followership ya, pengikut itu juga memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi. Ada beberapa tipe pengikut, di antara lainnya itu pada gambar yang pertama ada pragmatic survivor yang dimana pengikut itu fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi. Terus ada conformist, yaitu pengikut yang cenderung patuh dan mengikuti arahan tanpa banyak pertimbangan. Yang terakhir ada dependent, yaitu uncritical thinking, yaitu dia tuh pengikut yang bergantung pada pemimpin dan kurang berpikir kritis seperti itu. Selanjutnya, kekuasaan dan pengaruh. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dan pengaruh dalam kepemimpinan. Yang pertama, yaitu ada kekuatan posisi. Kekuatan ini berasal dari jabatan. Contohnya, pemimpin punya wewenang untuk memberi tugas, memberi reward seperti bonus, dan juga memberi sanksi jika ada kesalahan. Jadi orang mengikuti karena aturan dan posisi. Yang kedua, ada kekuatan pribadi. Kekuatan ini berasal dari diri pemimpin, misalnya karena keahlian atau karena kepribadian yang disukai. Di sini orang mengikuti bukan karena terpaksa, tapi karena percaya dan respect. Yang ketiga ada sumber kekuatan lain, contohnya usaha pribadi, jaringan hubungan, dan informasi. Orang yang punya relasi luas dan akses informasi biasanya lebih berpengaruh dalam organisasi. Yang keempat dan yang terakhir yaitu pengaruh antar pribadi. Ya, ini berkaitan dengan cara pemimpin berkomunikasi dan membangun hubungan. Semakin baik hubungan dengan tim, semakin mudah mempengaruhi mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepemimpinan sebagai pelayanan. Yang pertama ada kepemimpinan yang melayani. Pemimpin tidak hanya memberi perintah, tapi juga membantu dan mendukung anggota tim. Fokusnya pada perkembangan anggota. Dampaknya tim jadi lebih loyal dan kinerja meningkat. Kedua, kepemimpinan moral. Pemimpin harus bertindak berdasarkan nilai yang benar, misalnya jujur, adil, dan bertanggung jawab. Walaupun terkadang keputusan yang diambil tidak familiar atau populer, tapi tetap harus benar. Pemimpin yang punya moral yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dipercaya oleh tim. Jadi, kepemimpinan yang baik bukan hanya soal mengatur, tapi juga melayani dan menjaga nilai moral. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Daratul Rahman, saya NPM Akhir 415. Sini saya akan atau kelompok kami akan membahas tentang bab 17 atau memotivasi pegawai.
Halo, assalamualaikum. Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi semangat, arah, dan ketekunan seseorang dalam bekerja. Dalam organisasi, motivasi itu menentukan tinggi rendahnya kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif, disiplin, dan berkomitmen. Motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik dari dalam diri seperti keinginan berprestasi, dan ekstrinsik dari luar seperti gaji dan penghargaan. Hubungan motivasi dengan kinerja karyawan. Motivasi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, selain kemampuan. Nah, karyawan dengan motivasi tinggi itu cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik, lebih teliti, kreatif, dan bertanggung jawab. Motivasi juga meningkatkan kepuasan kerja yang bertambah pada loyalitas serta menurunkan tingkat turnover karyawan. Di slide selanjutnya, di sini ada teori-teori motivasi yang dimana motivasi dipengaruhi oleh berbagai teori. Teori ERG menjelaskan kebutuhan eksistensi, hubungan, pertumbuhan yang dapat dikejar sekaligus. Lalu, teori dua faktor membagi motivasi menjadi faktor higienis atau mencegah ketidakpuasan dan motivator atau mendorong kinerja. Teori harapan menekankan hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil yang adil. Teori keadilan menyoroti pentingnya perlakuan yang adil agar motivasi tetap terjaga. Sementara itu, teori penguatan menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi, di mana reward mendorong perilaku positif dan hukuman menekan perilaku negatif. Selanjutnya di sini ada desain job atau desain pekerjaan. Nah, desain pekerjaan memengaruhi motivasi karyawan, yang dimana pekerjaan yang monoton dapat menurunkan semangat kerja. Solusinya adalah job enlargement atau menambah variasi tugas, dan job enrichment, menambah tanggung jawab. Pekerjaan yang baik memiliki variasi keterampilan, makna, otonomi, dan umpan balik, sehingga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Pada slide ini kita akan membahas tentang strategi modern dalam meningkatkan motivasi kerja. Di era sekarang, motivasi tidak hanya berasal dari faktor finansial seperti gaji atau bonus, tapi juga dari pendekatan yang lebih manusiawi. Salah satu strategi yang penting adalah empowerment, yaitu memberikan kepercayaan dan wewenang kepada karyawan agar mereka merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selain itu, work-life balance juga sangat berpengaruh. Ketika karyawan dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, mereka cenderung lebih bahagia dan produktif. Lingkungan kerja yang positif juga menjadi faktor penting, seperti adanya komunikasi yang terbuka, hubungan kerja yang harmonis, dan suasana kerja yang nyaman. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas tentang peran manajer dalam meningkatkan motivasi karyawan. Nah, motivasi sendiri itu merupakan dorongan baik dalam diri maupun dari luar diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, manajer itu memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Salah satu perannya adalah memberikan arahan yang jelas kepada karyawan sehingga mereka memahami tugasnya dan tanggung jawabnya. Selain itu, manajer juga harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, serta memberikan penghargaan atas kinerja karyawan. Manajer juga perlu memperdaya karyawan, memberikan kepercayaan, serta menjadi teladan yang baik dalam bekerja. Tidak hanya itu, manajer juga harus memahami kebutuhan individu karyawan, karena setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajer itu bukan hanya sebagai pengatur, tapi juga sebagai pemimpin yang berperan penting dalam meningkatkan semangat dan kinerja karyawan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1.